Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nuraini dari kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan latihan soal 5.1 yang berkaitan dengan asam dan basa. Yang pertama, bagaimana Anda dapat mengenali larutan yang bersifat asam dan basa? Jika menggunakan uji kertas lakmus, larutan asam akan mengubah lakmus biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah akan tetap merah. Dan larutan basah akan mengubah lakmus merah menjadi biru, dan biru akan tetap berwarna biru. Yang kedua, A. Apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? Indikator asam basa atau indikator pH yaitu senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya, larutan yang akan memberi warna sesuai dengan kondisi pH tersebut. Yang B. Jelaskan persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang pertama, stabil. Senyawa yang digunakan sebagai indikator asam basa harus stabil, sebab jika tidak stabil, dengan adanya perubahan pH dikhawatirkan mengubah nilai pH. Stabil dalam arti tidak merubah nilai pH. Yang kedua, memiliki perubahan warna. Dengan adanya perubahan pH, maka senyawa indikator juga harus ikut berubah warnanya pada pH tertentu. 3. Berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang pertama ada kubis merah. Kubis merah akan berubah menjadi merah muda ketika menjadi asam, dan berubah menjadi hijau ketika bersifat basa. Bunga sepatu. Bunga sepatu akan berubah menjadi merah ketika bersifat asam, dan akan berubah menjadi kuning ketika bersifat basa. Yang ketiga ada kunyit. Kunyit akan berubah menjadi kuning ketika bersifat asam dan berubah menjadi merah ketika bersifat basa. Yang keempat ada mawar merah. Mawar merah akan berubah menjadi merah muda ketika bersifat asam dan akan berubah menjadi hijau ketika bersifat basa. Yang kelima ada bayam merah. Bayam merah akan berubah menjadi merah muda ketika bersifat asam dan akan berubah menjadi kuning ketika bersifat basa. Nomor 4. Jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius, serta berikan contohnya. Asam, menurut teori Arrhenius, asam didefinisikan sebagai senyawa yang jika terdisosiasi dalam larutan akuatik membebaskan H+ atau ion hidrogen. Contohnya, HCl menghasilkan H+ dan Cl-. Basa didefinisikan sebagai senyawa yang jika terdisosiasi dalam larutan akuatik membebaskan H- atau ion hidroksida. Contohnya, NaOH akan menghasilkan Na+ dan OH-. 5. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. HNO3 akan menghasilkan H+ ditambah NO3-. Yang kedua, H2CO3 akan menghasilkan 2H+ ditambah CO3 2-. Dan CH3COOH akan menghasilkan H+ ditambah CH3OO-. Yang keempat ada NH4OH akan menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Yang kelima ada CaOH2
menghasilkan Ca2+ ditambah 2OH-. Nomor 6. Jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Asam lemah, valensi asam atau jumlah ion H+-nya sedikit, sedangkan asam kuat, valensi asam atau jumlah ion H+-nya banyak atau besar. Nomor 7. Asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam atau sering disebut dengan golongan pokok, yaitu zat yang memberikan H+ pada zat lain, sedang dengan syarat atom lainnya lebih sedikit. Basa atau sering disebut dengan asektor pokok, zat yang dapat menerima H+ dari zat lain, dengan syarat harus punya pasangan elektron bebas atau H-nya lebih sedikit. Nomor 8. Tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa, serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut. A. H2O ditambah NH3 bereaksi bolak-balik akan mendapat NH4 plus OH-. Di sini NH3 mendapat proton dari HO2 sehingga menghasilkan NH4+. Maka NH3 bersifat basa karena menerima proton. Dan HO2 itu mengeluarkan atau memberikan proton pada NH3 sehingga menghasilkan OH-. Maka H2O bersifat asam. Dan di sini H2O memberikan proton pada H2PO4 sehingga menghasilkan OH-. Dan H2O bersifat asam dan H2PO4 menerima proton dari H2O sehingga menghasilkan H3PO4 dan H2PO4 bersifat basa. Yang C di sini H2O menerima proton dari HPO4 2- sehingga menghasilkan H3O+. Maka H2O bersifat basa dan HPO4 2- memberikan proton pada H2O sehingga menghasilkan PO4 3-. Maka HPO4 2- bersifat asam. D. HCN plus H2O bereaksi bolak-balik Cn- plus H3O+. Di sini H2O menerima proton dari HCN sehingga menghasilkan H3O+, maka H2O bersifat basa. Dan HCN memberikan proton pada H2O sehingga menghasilkan Cn-, maka HCN bersifat asam. E. NH3 plus NH3 bereaksi bolak-balik NH4 plus NH2-. Di sini NH3 memberikan proton pada NH3 sehingga menghasilkan NH2- dan sehingga NH3 yang ini
bersifat asam. NH3 menerima proton dari NH3 sehingga menghasilkan NH4+, maka NH3 bersifat basa. Asam basa menurut teori Gilbert-Newton-Lewis. Asam, zat yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa, zat yang memberikan pasangan elektron bebas. Contohnya, Bf3 plus NH3 menjadi Bf3NH3. Di sini Bf3 sebagai asam, bersifat asam, maka menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Yang 10, kelebihan dari konsep Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis. Kelebihan dari konsep Arrhenius mampu menjelaskan proses netralisasi lebih baik daripada teori-teori sebelumnya. Dan kelebihan dari konsep Bronsted-Lowry dapat menjelaskan basa yang tidak memiliki ion OH- dan tidak terbatas pada reaksi air. Dan kelebihan dari konsep Lewis dapat menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, serta dapat menjelaskan asam basa tanpa ada H+ dan OH-. 11. Sifat asam dan basa, dan tentukan pula pasangan asam basa konjugasi dari larutan berikut. A. CH3COOH. CH3COOH plus H2O bereaksi menjadi H3O plus CH3COO-. Di sini CH3COOH memberikan proton pada H2O, maka sehingga membentuk CH3COO-. Maka CH3COOH bersifat asam. Dan H2O menerima proton dari CH3COOH sehingga membentuk CH3O+, maka H2O bersifat basa. B. NaOH. NaOH plus H3O plus bereaksi menjadi Na plus 2H2O. NaOH memberikan proton pada H3O sehingga membentuk Na+, maka NaOH bersifat basa. Dan H3O+ menerima proton dari NaOH, maka sehingga membentuk 2H2O. 12. Jelaskan bagaimana larutan H2PO4- dalam air bersifat asam dan dapat pula bersifat basa. Di sini H2PO4- menerima proton dari H2O sehingga membentuk H3PO4 2-. Maka H2PO4- bersifat basa karena ia menerima proton. Ini H2PO4- memberikan proton pada H2O sehingga membentuk H3O+. Di sini H2PO4- bersifat asam karena dia memberikan protonnya. 13.
Perhatikan reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat. Di sini HCO3- melepas protonnya pada H2O sehingga menjadi CO32- dan H2O menerima proton dari HCO3- sehingga membentuk H3O+. Maka HCO3- bersifat asam karena dia melepas proton, sedangkan H2O dia bersifat basa karena dia menerima proton. Yang B, di sini ada HCO-3. HCO3-. HCO3- menerima proton dari H2O sehingga membentuk H2CO3 dan H2O melepas proton ke HCO3- sehingga membentuk OH-. Di sini HCO3- bersifat basa karena ia menerima proton, sedangkan H2O bersifat asam karena ia melepas proton. 14. Konsep Lewis dari CO2 plus H2O bereaksi bolak-balik menjadi H2CO3. Di sini C mengikat 2O dan memiliki ini nih pasangan elektron bebas. Dan H2O di sini O mengikat 2H. Jadi menghasilkan menghasilkan H2CO3. Dan ini tanda kovalen koordinasi. Jadi konsep Lewis ini, zat yang memberikan donor pasangan elektron merupakan basa. Jadi maksudnya itu zat yang bersifat basa akan memberikan pasangan elektronnya. Jadi basa itu yang memberikan elektron. 15. Kelemahan konsep asam basa Bronsted-Lowry. Yang pertama, teori ini memang dapat bekerja untuk semua pelarut protik, pelarut yang dapat melepaskan proton, seperti asam asetat, air, amonia cair, dan lain-lain. Tapi, teori ini tidak dapat menjelaskan perilaku asam basa pada pelarut aprotik, pelarut yang tidak dapat mendonor atau melepaskan ion H+, seperti benzena dan dioksan. Yang kedua, teori ini gagal menerangkan mengapa senyawa tidak dapat mengandung ion H+, tetapi memiliki sifat asam. Contohnya Al, Cl3, dan Bf3. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.